Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji bersatu kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat besar salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, angkatan 2021. Insya Allah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bakal ngupas lagi atau ngobrol seputar masjid, yang pada tema kali ini kita bakal membahas tentang masjid kampus, tempat berteduh, tempat bertumbuh. Oke. Kalau podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana arsitektur masjid, terus kemudian sejarahnya, terus kemudian dan lain-lainnya seperti itu ya. Insya Allah pada hari ini kita bakal membahas tentang bagaimana sih memanajemen masjid seperti itu, dan siapa sih founding father pertama kali yang memanajemen masjid ini seperti itu. Oke, insya Allah pada hari ini kita bakal dibersamai oleh Mas Harum Murah Parpaung. Beliau merupakan founding father Takmir Masjidil Albab Universitas Islam Indonesia. Ya, saya bacakan CV-nya ya. Yang pertama itu namanya beliau Mas Murah Harum Marpaung, SE MSc. Kemudian namanya, kemudian tempat tanggal lahir di Aikloba 18 Juli 1978. Kemudian pendidikannya S1 International Program Manajemen FEUI tahun 2002. Kemudian S2-nya Magister Sains Manajemen Pasca Sarjana UGM 2010. Untuk organisasi, Ketua Takmir Masjidil Albab Universitas Islam Indonesia periode 2001 sampai 2003. Untuk profesi beliau, Masya Allah luar biasa ya. Beliau merupakan Direktur Utama PT Berkibar Nirwasita Karsa, perusahaan bidang perencanaan infrastruktur tahun 2018 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan Direktur Utama SIPI Simbur Barokah, perusahaan bidang perkebunan tahun 2015 sampai sekarang. Oke, baik, kita langsung saja. Kita persembahkan Mas Harum, boleh dibersamai Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat, baik, semangat. Mungkin mau perkenalan diri secara langsung gitu Mas? Ya mungkin tadi sudah bagus tuh. Coba tadi kebalik ya, nama Murah. Oh iya, Tapi Harum Murah ya, tapi sama aja. Harus dibalikin Murah dibalikin Harum. Iya, Masya Allah. Iya. Oke Mas, pada hari ini kita insya Allah bakal mengulik gitu terkait dengan bagaimana sih awal mulanya gitu kan, manajemen Masjidil Albab ini, terus kemudian sejarahnya mungkin dari awal sampai sekarang kan Mas sangat luar biasa yang membersamai kami gitu kan, dari 2001 sampai 2025, Masya Allah luar biasa. Insya Allah mungkin 1 jam ke depan kita bakal ngobrol terkait hal itu. Oke, mungkin aja untuk pertanyaan pertama nih Mas. Bagaimana sih awal Mas bisa terlibat di Takmir Masjidil Albab UI? Mungkin ada cerita menarik di balik itu gitu. Oke. Bismillah, alhamdulillah, hamdi, syahadu la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. Untuk rekan-rekan takmir ya, dan mungkin para pendengar, barangkali kalau bicara Takmir Masjidil Albab Universitas Islam Indonesia itu kan karena dia merupakan takmir masjid kampus ya. Udah barang tentu orang yang ngopeninya itu adalah mereka yang bergerak di kampus itu, Sivitas Akademika. Nah, dalam hal ini mungkin yang kita selalu sebut salah satu unsur Sivitas Akademika itu adalah mahasiswa. Nah, jadi dulu itu mungkin saya masuk UI itu kan 97 ya, angkatan 97. Jadi saya beberapa kali juga melihat perkembangan UI itu, salah satunya merencanakan untuk membangun sebuah masjid yang permanen, yang representatif, karena Sivitas Akademikanya besar, kampus terpadunya luas, maka direncanakanlah masjid terpadu. Nah, masjid itu yang sekarang kita berada di sini ya. Dan itu seingat saya kalau nggak salah di tahun 99 tuh, ketika saya sedang berkuliah dan aktif di salah satu LDK di UII dan mengetahui bahwa sedang terjadi perencanaan pembangunan. Dan pada saat itu
kita melihat kalau masjid ini nanti jadi, barangkali kegiatan-kegiatan dakwah akan semakin terpadu ya, terutama di kalangan mahasiswa. Jadi itu sudah di kalangan mahasiswa, terutama di aktivis LDK itu sudah dulu itu sudah menjadi kayak diskusi gitu. Bahkan mungkin berangan-angan kalau nanti saatnya masjid ini jadi kita bisa melakukan apapun gitu. Termasuk diri saya tahu tentang ini, tapi waktu itu kita mikirnya ya karena kita mungkin belum tahu selesainya kapan, jadi kita nggak terpikir terlalu jauh lah ya, sehingga awal mulai terjun ke masjid ini tertariknya itu lebih karena kita LDK di bawah KM, dalam hal ini koordinasi kita banyak ke sekarang DPPAI ya, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam ya gitu. Nah pada saat itu di masa direkturnya atau pimpinan, kalau saya tidak salah itu, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang baik bagi beliau, yaitu almarhum Bapak Dr. Aunurohim Fakih. Nah beliau itu ketika masjid ini sudah hampir selesai, mulai mencari-cari kira-kira siapa yang bisa meramaikan masjid. Nah, karena kebetulan kita dulu di LDK diskusi ya kecil-kecil, kemudian sampai pada kesimpulan awal disebutkanlah 3 nama pertama yang pada saat itu dianggap bagian dari representasi LDK, tepatnya itu Kodisia ya, Korp Dakwah Universitas Islam Indonesia, yang kemudian diminta untuk ngopeni masjid. Nah 3 orang ini dulu langsung koordinasinya ke Pak Aunurohim sebagai Direktur DPPAI. Nah 3 orang ini yang pertama itu adalah Mas Rozi Gusman, Fakultas Psikologi tahun 96, kemudian Mas Fathur Rahmi, yaitu MIPA Kimia 97, dan saya sendiri Harun Murah Marpau, itu angkatan 97 Ekonomi Manajemen. Nah kita bertiga. Nah kalau dibilang ketertarikannya, karena memang semangat dakwah itu sudah muncul, hanya masjid ini kan jadi pemantiknya saja untuk lebih merasa wah happy nih ada masjid, pasti senang nih. Jadi karena saya juga kebetulan suka azan ya, jadi mikir tuh nanti kalau masjid ini jadi ya berarti bisa azan, bisa. Jadi sebetulnya mimpi-mimpinya tuh ya waktu itu sederhana ya, ada masjid tuh senang gitu. Karena sebelum ada Masjid Ulil Albab ini saya sudah aktif di Masjid Al Muqtasidin Fakultas Ekonomi ya di sana sebagai pengurus Muqtasidin, tapi sekaligus juga kadang itu bareng sama teman saya itu di Masjid Muqtasidin memakmurkan dalam hal azan, itu saya sudah rutin. Ya kadang juga ke Masjid Baitul Qohar yang di Cikditiro, ya gitu. Nah artinya memang itu udah menjadi kayak passion sendiri lah. Pokoknya selama kuliah setiap ada masjid kampus, selama bisa mengabdi itu ya kita mengabdi. Jadi ketertarikannya itu lebih karena memang bersesuaian dengan passion. Passion saya memang kepingin memakmurkan masjid. Jadi ketika ada Masjid Ulil Albab ternyata megahnya seperti wah kebayang nggak dulu tuh 2001 itu megahnya itu luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita dari bawah itu dulu kita bilang dari kampus, kalau kita mau naik ke atas itu bayangin itu kalau sudah ke Ulil Albab tuh gitu lihat dari jalan tuh masya Allah megahnya gitu. Nah itu kira-kira Mas awal ketertarikannya itu lebih kepada passion karena memang sudah banyak berkegiatan di dakwah, jadi akhirnya klop aja gitu. Waktu itu belum ada kegiatan yang seperti hari ini berkembang jadi takmir ya. Sebelumnya itu emang suka di masjid, terus kemudian beraktivitas terus di masjid. Iya, sejak SMA saya kegiatannya banyak kegiatan masjid. Ya, walaupun saya tetap tidak menutup untuk menyukai juga kegiatan di luar itu. Kan di kampus juga saya melakukan itu. Masjid jalan, kegiatan-kegiatan akademik yang juga itu juga jalan. Gitu. Terus kemudian selanjutnya Mas, apa sih tantangan pertama yang Mas rasakan gitu saat mulai mengelola masjid ini gitu kan? Karena awal gitu ya, mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri gitu Mas. Ya, pasti kalau tantangan tuh pasti ada. Cuma ada satu hal yang mungkin harus menjadi kekuatan semua takmir siapapun sampai generasi yang akan datang. Ya. Ketika bicara passion tadi yang saya sebutkan di awal, itu kan sebetulnya
orang kalau punya visi sesuatu ke depan yang dia ingin capai, itu sepertinya nanti kan akan seperti integral dalam dirinya. Jadi itu seperti karakter yang terbangun dan itu menjadi seperti yang biasa dilakukan dan tanpa harus pun orang bilang dia akan kerjakan gitu. Tidak ubahnya ketika tadi bicara masjid, ketika mengawal itu tantangan pasti ada, tapi karena mungkin passionnya, kecintaannya, kebahagiaannya itu ngurus masjid, maka akhirnya yang disebut tantangan itu kan ketika kita menjalankan ada sesuatu yang mungkin kayaknya nih kenapa jadi gini, harus diselesaikan nih. Tapi karena tadi kesenangan tadi, kebahagiaan tadi, itu ya akhirnya dicari sendiri dan terurai sendiri. Tantangan ada pasti. Di awal dulu tantangan utamanya apa? Masjid gede, jumlah personil yang ngurusin cuma 3. 3 ini pun semua serba sibuk karena ini aktivis semua yang diminta oleh almarhum Pak Onur Rohim pada saat itu. Nah, sampai pada titik itu saya berkesimpulan harus ada orang yang memang dia lebih sukarela, lebih menguatkan ketulusan dia untuk ngopeni masjid ini. Nah, saya pada saat itu berpikir karena saya sudah ini diamanahkan, ya sudah, saya serius. Jadi tantangan-tantangan tentang koordinasi, jadi pengalaman kami contohin tantangan ini. Kalau bertiga yang azan tuh gimana? Kebayang nggak? Itu 5 waktu rawatib itu harus mikiri azan tuh. Jadi kami biasa 3 ini kalau mau azan, itu biasanya pastikan dulu hari ini jadwalnya kemana. Nah kalau saya pas kegiatan di kampus, saya kan di ekonomi, di Sodor Catur. Nah ketika jadwal saya katakan zuhur itu harus azan, tapi saya sudah tahu 1 jam ke depan itu kayaknya saya nggak bisa ke kampus terpadu. Saya akan kontak Mas Fatur atau Mas Roji. Saya nggak bisa nih, tolong digantiin tuh. Biasanya gitu. Nah tantangannya, tetapi karena kita tahu kan yang paling lucu itu kalau kita sudah ditugasin azan, kita sibuk, kemudian azannya lewat. Nah, kalau jumlah muazzinnya banyak sih nggak masalah, tapi kan ini cuma sedikit. Nah, bentuk ketulusan kita itu, kita masih bisa koordinasi dengan cepat. Itu karena cinta banget itu. Lagi nggak bisa nih, aku nggak bisa. Oh ya sudah, aku yang lucu, coba gitu. Mas Fatur atau Mas Rojo gitu juga nggak bisa. Jadi kita saling pada saat. Sehingga pada saat itu saya ngerasa tantangan itu karena masih di awal juga mungkin tantangannya baru bersifat itu, muazzinnya baru sedikit, ya baru 3, baru kemudian mungkin dari sisi fasilitas masjid walaupun bangunannya megah tapi belum selengkap sekarang gitu ya. Kota infaknya dulu masih kota infak pakai yang kayu, nggak tahu di mana tuh sekarang. Itu yang di reader tuh kalau Jumatan tuh. Nah kebayang nggak dulu kan bertiga itu yang meletakkan infak itu di semua row-nya saf itu kita tuh setiap habis subuh di Jumat pagi itu kan pasti tantangan betul ya. Kebayang nggak kalau umpamanya kita nggak ada di situ gitu, kemudian gimana gitu. Nah tantangannya mungkin seperti itu, tapi semua bisa karena satu, bicara ketulusan dan kecintaan tadi itu berjalan seiring gitu. Dan kita meyakini nggak ada yang sia-sia dengan masjid kalau kita memang dengan tulus bisa dalam tanda petik mengabdikan pikiran, tenaga gitu untuk mengembangkan Masjidil Haram. Pada saat itu begitu. Iya. Berarti kalau misalkan kita udah tulus, sudah cinta, apapun tantangan dan tangannya semuanya ada. Iya, ibarat kalau nanti masa juga kalau lagi kasmaran juga gitu lah, semua ditempuh ya, badai, hujan semua ditempuh. Oke, selanjutnya Mas. Momen apa sih yang paling berkesan Mas atau memorable gitu selama jadi takmir Masjidil Haram? Yang paling berkesan ya pertama tuh barangkali ketika saya sebetulnya awalnya tidak pernah berniat untuk jadi pengurus takmir gitu. Walaupun saya tuh cinta dengan masjid karena saya di Muqtasidin, bahkan kemudian di Baitul Qahar juga ikut. Bahkan saya di kos-kosan saya yang lama dulu di Barek itu dekat MMGM itu ada Masjid Nurul Barokah. Ya saya di situ gitu. Jadi memang sudah itu passionnya gitu. Tapi pertama yang paling berkesan itu karena saya tidak pernah terpikir untuk jadi pengurus Masjidil Haram. Dan saya statusnya dulu itu adalah diusulkan oleh teman-teman. Ya, diusulkan oleh teman-teman. Dan saya berpikir pada saat itu kalau diusulkan kan artinya orang percaya ke kita. Karena saya memang tidak pernah berpikir, bahkan ketika membahas tentang pengurus itu saya nggak pernah ikut. Belakangan tuh ditelepon aja, disuruh datang ke DPPAI, disuruh minta ketemu sama Pak almarhum Onur Rohim. Dan saya ketika ketemu itu hanya diminta, ini posisinya masjid butuh pengurus dan hari ini saya akan tunjuk jenengan sama Fathur Rohmi dan Roji Gusman.
Oh gitu ya Pak. Gitu. Jadi ya gitu. Nah, pada saat disampaikan itu, pada saat ada surprise, terkejut gitu ya, kagetan itu. Tapi sebetulnya itu bahagia. Jadi kalau dibilang yang paling berkesan itu pertama. Maka saya selalu menganggap Pak Nur Rohim Fakih itu almarhum itu udah kayak seperti ayah. Ya, karena bayangkan di awal takbir itu saya banyak dengan dia terus diskusi tentang masjid. Bahkan dia lah yang mempercayakan, ya wes Har, dihitung saja dulu infak semua disimpan bagus-bagus nanti yang penting dilaporin. Itu gitu. Ya, gitu. Saking percayanya gitu ya. Dan oke. Itu dia yang pertama berkesan. Yang kedua paling berkesan itu adalah pada saat saya perdana azan. 17 Agustus itu 2001 pada saat dilaksanakan sholat Jumat perdana langsung oleh, semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi almarhum Profesor Haji Jadi Dahlan MA, rektor kita pada saat itu. Beliau khotib dan imam, saya itu muazin. Itu paling berkesan kedua. Kenapa? Perdana sholat Jumat itu jamaahnya luar biasa membludak gitu ya. Dan pada saat itu karena semangat ghirohnya itu lagi tinggi-tingginya, jadi azan pun mungkin dalam posisi yang stabil, enak, dalam tanda petik kondisi hati lagi enak gitu. Jadi ngerasa kok ya berkesan aja tuh azan itu. Ya. Salahnya waktu itu nggak ada rekamannya karena belum seperti sekarang. Jadi itu dua. Yang ketiga yang paling berkesan itu adalah saat saya diamanahi secara resmi melalui surat keputusan rektor itu untuk jadi ketua takmir. Itu berkesan. Dan saya tidak pernah berpikir itu, tapi karena saya ditunjuk itu, dikatakan ditetapkan gitu, itu saya ngerasa ini kepercayaan. Nah, kalau adik-adik sekalian mau tahu ya, mas-mas sekalian, itulah asal muasal saya pertama berkomitmen dan berbahasa iltija, memantapkan dalam hati saya itu, saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini dan saya akan betul-betul mempraktekkan dengan the best effort, ya, usaha terbaik saya, kemampuan saya akan saya curahkan untuk Masjidul Albab. Dan saya meyakini pada saat mendapatkan penunjukan itu, insya Allah saya bisa akan menjalankan ini dengan semangat itu ya, semangat itu. Dan itu kesan mungkin yang 3 poin ini yang menurut saya paling menancap. Selebihnya nanti udah proses ya berjalannya, kira-kira gitu. Insyaallah luar biasa. Baik, untuk selanjutnya Mas, menurut Mas apa sih yang bikin Masjid Kampus UI itu beda dan khas dibanding dengan masjid kampus yang lain? Pada saat kami itu dulu Masjid Kampus Ulil Albab, Kampus UI Ulil Albab ini adalah satu-satunya masjid yang secara kepengurusan itu didominasi oleh mahasiswa. Ya, masjid kampus lain itu masih perannya oleh dosen pada saat itu. Maka pada saat itu ada beberapa kali masjid kampus itu studi banding ke Ulil Albab. Karena ingin mencari tahu kok bisa mahasiswa yang ngopain itu ceritanya gimana gitu. Seberapa kuat birokrasi kampus mempercayai mahasiswa kan gitu kan. Tapi UI sanggup membuat legacy seperti itu. Jadi mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab itu kepada mahasiswa yang saat itu terpilih melalui proses yang disebut dengan seleksi takmir, nanti kan belakangan kita kenal. Nah, jadi itu yang mungkin kekhasan yang membedakan. Entah kalau sekarang barangkali boleh jadi sudah banyak yang masjid kampus juga oleh mahasiswa ya. Tapi pada saat itu pionirnya di kita. Memang peran mahasiswa itu menjadi sentral mengurusi masjid. Gitu. Seperti yang diceritakan tadi, ngurusi infak. Itu kan wilayah-wilayah sensitif nyangkut uang ya. Tapi kita ngelola sendiri dan kita buat laporannya baik gitu ya dan kita memulai laporan rinci itu dulu ada di namanya kita Papan Pengumuman. Dan kita sudah buat itu. Jadi kekhasan kita itu adalah pertama mahasiswa. Yang kedua barangkali kekhasan yang membedakan itu kemampuan sistem pembinaan kita mungkin mudah-mudahan sampai sekarang dalam mengkader para imam dan muazin itu tidak meng-hire orang yang profesional, paham maksudnya? Kalau meng-hire profesional itu ya lumrah aja, dicari aja kori-kori nasional yang bisa seperti mungkin barangkali seperti di Masjid Kampus UGM. Itu ada Ustadz Nur. Beliau itu adalah kori nasional. Tapi tidak demikian dengan di Ulil Albab. Di Ulil Albab itu justru mengkader dan mendidik semua mahasiswa yang punya potensi, di-upgrade ya kualitasnya sehingga muncullah kualitas-kualitas seperti pada saat itu Mas Agus Salim Purnomo yang akhirnya bisa membawa UI menjadi juara 2 Hifzul Nasional di MTQ Nasional. Itu alumni takmir kita. Dan kemudian menghasilkan beberapa, kalau seniornya mungkin ada Ustadz Fatur Rahmi yang sekarang beliau dosen tetap di Unsia. Mungkin juga ada beberapa imam yang
Ustadz Muflih Sapitra yang mungkin kita kenal sekarang sudah menjadi katakan ustadz atau dai nasional. Jadi beberapa itu saya sebutkan lebih kepada itu adalah pengkaderan yang dilakukan oleh internal masjid takmir, bukan meng-hire secara profesional. Nah, kalau dibilang apa kekhasan, itu termasuk kekhasan. Karena ketika dia tampil menjadi sosok imam atau muadzin, itu standarnya itu udah standar yang betul-betul bukan di kita yang ngakuin, tapi orang di luar mengakui. Sehingga dulu diliput oleh mungkin Bernas, KR untuk bicara. Dulu kok nggak salah lebih kurang ya apanya redaksinya tuh imam-imam yang bernuansakan kira-kira itu suasana Masjidil Haram. Jadi kebetulan kita ini masjid yang menjadi pionir yang mengawali azan-azan Makkah dan Madinah, membawakan imam-imam juga dengan kualitasnya standar gitu. Dan subhanallah, mungkin kalau masih ada rekaman itu bisa dengerin tuh rekaman-rekaman imam dulu itu. Ya itulah standarnya. Dan itu mereka bukan berangkat dari profesional dalam arti mereka sudah jadi, enggak. Itu memang dibentuk di sini, di ulil albab gitu. Dan Allah ridho, Allah kasih sayangnya tinggi sehingga dia kasih kepada adik-adik pada saat itu kekuatan untuk semangat berlatih dengan kesabaran, keikhlasan, sehingga hasilnya subhanallah bisa membuat jamaah setiap datang kemari itu bahagia dan nyaman sholat di ulil albab. Itu yang menjadi ciri-cirinya kira-kira. Pengkaderannya kita kelola sendiri, mahasiswa yang menangani semua. Jadi fungsi birokrat kampus kita seperti mungkin DPP yang lebih kepada kontrol, pengawasan gitu ya, gitu kira-kira. Dan kalau nggak salah dengar ya Mas ya, masih ulil albab juga sebagai masjid percontohan gitu ya Mas. Banyak orang yang belajar di sini gitu. Ya. Azannya. Iya. Dan dulu di masa saya itu ada secara khusus para imam-imam di masjid sekitar Kaliurang itu meluangkan waktu khusus meminta kepada kita. Nah, waktu itu kebetulan saya yang langsung membimbing dan membina. Jadi standar bacaan para imam-imam yang dulu ada di sekitar Masjid Kaliurang itu dalam tanda petik di-upgrade tuh di sini, di ulil albab. Nah, itulah disebut rahmatan lil alamin itu, kemanfaatannya itu. Jadi kan yang benar kan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik itu di antara kamu adalah yang ketika dia bisa memberikan kemanfaatan lebih banyak. Nah, itu terjadi beberapa secara pribadi bahkan ada yang datang. Mulai dari yang muda, mungkin level mahasiswa, dari kampus lain juga ada yang datang. Ada yang beberapa dari Gajah Mada, dari sekolah tinggi apa gitu ya. Baru kemudian ada juga orang tua. Saya masih ingat dulu ada beberapa orang tua dan satunya itu secara khusus datang minta dibimbing baca Quran. Dan pada saat itu kita dengan ikhlas dan senang menerima. Kebayang nggak? Karena ngerasa tuh ada saudara baru, walaupun tuh tua dan muda tetap sama gitu kan. Jadi masuk di albab tuh semua sama. Jadi masjid ini dulu makmur dalam tanda petik, hidup itu halaqah-halaqahnya itu tiap habis maghrib itu di setiap sudut tuh akhirnya setiap sudut tuh bukan lagi kita ngopeni takmir yang mau tahsin, tapi justru setelah udah berbentuk itu masing-masing tuh jamaah-jamaah dia bawa, ada yang datang tuh yang sana mau belajar tahsin. Jadi hidup suasananya. Banyak yang mau belajar di sini. Iya, waktu itu banyak sekali gitu. Bahkan dulu ada yang sengaja bawa rekaman tuh kalau pas sholat tuh ngerekam dia, ngerekam. Di waktu dulu masih pakai speaker ya, waktu itu masih speaker. Gitu. Oke, kita lanjutin Mas nih. Kenapa sih Mas masjid kampus itu penting untuk mahasiswa? Dan apa sih peran dalam kehidupan mereka? Dan mungkin kenapa bagaimana sih biar mereka itu bisa betah lama gitu di masjid gitu? Oke, yang pertama itu tentang apa pentingnya bagi mahasiswa. Begini, kita bicara dalam konteks mengejar dunia itu sesuatu keharusan dan keniscayaan. Memang harus seperti itu karena kita hidup di dunia, kita kuliah, kita sekolah, maka dengan pengetahuan yang kita miliki itu kita harus mencoba mencapai cita-cita kita selama kita hidup di dunia dalam konteks kemanfaatan yang maslahat, yang baik. Nah, tapi yang paling sering kita temui kan bahwa orang atau mahasiswa apapun itu, siapapun itu biasanya sering lupa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, sebetulnya takmir atau Masjidul Albab itu ketika diisi mahasiswa, dia sebetulnya secara langsung dan tidak langsung itu mampu mengkombinasi dan mensinergikan antara kepentingan dunia dan akhirat sekaligus di masjid ini. Bahkan berlatih untuk kemudian mempersiapkan dia mencapai dunianya pun itu sebetulnya laboratorium itu sudah ada gitu, lengkap. Jadi kalau bagi saya pribadi setelah saya menjalani di Masjid Ulil Albab atau dulu di fakultas gitu,
Justru bagi mereka yang aktif di kegiatan-kegiatan seperti ini, di takmir masjid atau kegiatan-kegiatan positif lainnya, mungkin di lembaga eksekutif atau mungkin di lembaga-lembaga ekstrakurikuler kampus ya, selama mereka mampu memadupadankan antara kepentingan dia mengejar dunia dan akhirat, maka selama itu sebetulnya apapun organisasi itu baik. Namun kemenangan atau keunggulan daripada masjid itu, dia sudah mengkombinasi dari sejak awal peran itu. Dua sisi itu dia mampu kombinasi dengan baik. Nah, itulah yang menjadi sebetulnya kepentingan bagi mahasiswa. Mengapa dia, kalau saya pribadi, kenapa masjid itu penting? Karena itu semua sudah kita dapatkan. Nah, ke depan kalau bicara konteks bagaimana membuat kekuatan kita menjadi lebih baik tentang masjid, atau kemudian bagaimana dia bisa mewarnai kita ke depan, sebetulnya kan kalau di buku You Can Do It Paul Hannah itu ya disebutkan gini, sesuatu yang kita ingin capai di masa depan itu sebetulnya itu sudah dimulai dari pemikiran. Kalau dalam bahasa manajemen itu disebut planning, perencanaan, pemikiran dulu, mikir dulu, maka ketika dipikirkan, maka doing, thinking, doing, dikerjakan. Oke? Karena dia dikerjakan terus menerus, maka dia menjadi habits, kebiasaan. Oke? Mulai dari dipikirkan, dikerjakan, jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang akan menjadi karakter. Perhatikan, kalau masih hanya kebiasaan itu belum tentu mengantarkan kesuksesan. Tapi kalau dia sudah menjadi karakter itu sudah inner, ada di dalam diri. Maka karakter ini yang mengantarkan dia kepada tujuan masa depan dia. Karena sudah tertanam. Jadi dia mengerjakan itu sudah dalam kondisi tidak ada beban, karena sudah menjadi rutin yang dalam dirinya. Selalu motivasi yang muncul tuh ini dia kerjakan terus. Maka kalau dalam konteks kita di posisi masjid mengkombinasi itu dengan baik, membiasakannya sehari-hari, kebayang nggak? Mungkin kalau mahasiswa kebanyakan bangun tidur tuh jam 7 gitu kan, subuhnya diganti duha, suruk aja lewat waktu suruknya kan. Nah, ini bisa mulai dari malamnya, kemudian fajarnya, subuhnya, suruknya, duhanya, antara jam 3 kita ambil ya, jam 3 sampai jam setengah 7. Itu berapa jam tuh? 4 jam setengah tau? Nah, 4 jam setengah itu, di situ ada jalur telepon khusus kepada Allah yang itu tidak semua orang manfaatkan. Jumlahnya sangat sedikit dan itu eksklusif banget. Kalau orang nonton Liga Inggris, live streaming aja kita bisa kena denda kalau lagi disiarin langsung kan. Ini Allah kasih free gitu. Dia nggak ada batasan. Apa itu sholat malam, dilanjutkan sholat fajar, sunatul fajar, atau ba'da subuh, qabliyah subuh, kemudian dilanjutkan sholat subuh, dilanjutkan syuruk, dilanjutkan duha. Itu satu rangkaian yang itu, kalau itu jadi sebuah kebiasaan di masjid kan, karena memang kerjaannya tamir, makmurin masjid itu dibiasain tuh. Karena dibiasain, akhirnya jadi karakter. Ini paket yang akan dia bawakan nanti keluar. Nanti ketika bersaing, jadi pasti leading dong. Pinternya sama, IPK-nya sama gitu, bahasa Inggrisnya jago, bahasa Arabnya jago gitu kan, hafalannya bagus. Tapi dia sudah terbiasa melakukan ini tanpa beban gitu. Akhirnya Pak, itu yang menjadi kalau saya selesai itu memadupadankan, perlu keseimbangan. Kira-kira gitu. Oke. Menarik sekali Mas, Masya Allah. Selanjutnya mungkin Mas nih, terkait dengan karir mungkin Mas ya. Bagaimana sih pengalaman Mas mungkin yang di takmir selama beberapa tahun mengurusi masjid, dan apa sih pengaruhnya gitu Mas kepada karir di masa depan itu Mas? Apakah ada pengaruhnya gitu kan? Ya. Mungkin yang dirasakan sekarang udah jadi direktur Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi gini, kalau di konteks saya pribadi mungkin nanti lebih ada, mungkin boleh jadi it tends to be subjektif ya, mungkin jadi lebih kecenderungan subjektif, tapi mungkin kan basisnya adalah best practice atau experience, pengalaman yang sudah saya alami. Nanti mungkin saya usul kepada pengelola podcast Ulil Albab untuk mengundang juga yang lain-lain sudah berhasil. Apakah memang ini terdukung testimoninya konsisten dengan yang saya sampaikan atau tidak kan gitu. Pasti ada plus dan minusnya atau keragaman pengalaman. Tapi secara prinsip yang perlu diingat bahwa kalau dalam konteks saya pribadi, saya sudah sampaikan tadi, pada saat saya di SK-kan itu ada rasa seperti surprise,
tapi ada juga rasa seperti exciting gitu ya. Wow, ini kayaknya nggak kebayang nih disuruh jadi ketua takmir masih segini gedenya gitu. Tapi waktu itu mikirnya saya tidak berusaha untuk menjadi inferiority. Tapi saya ingin mencoba membangun semangat dalam diri saya itu menjadi seseorang yang yes, I am a top man. Pokoknya saya akan pikirkan ini secara serius dan saya mulai akan memikirkan takmir masjid ini punya manajemen yang nggak sama dengan gaya manajemen mahasiswa. Udah kayak gitu cara mikirnya dulu. Cara mikir saya udah begitu. Jadi saya mengembangkan dan mengimprovisasi kegiatan manajemen kampus itu dalam hal ini konteks mahasiswa, tapi dalam konteks membuat seperti laboratorium mini tentang bagaimana ya kalau perusahaan itu mau melangkah. Maka kan karena saya juga punya dalam tanda petik ya kebiasaan hobi membaca itu, membaca buku, maka oke, ini kita buat aja laboratorium mini gitu ya. Maka saya setting tuh kalau di bawah tuh ada meja panjang tuh ya, meja abadi itu dari meja sejak di DPPI di Baitul Qohar tuh pindah ke atas tuh sini tuh masih betah tuh. Itu banyak banget tuh sejarahnya tuh. Itu yang di situ tuh rapat tuh tertulis banyak di situ. Itu meja rapat besar kita ya. Jadi saya berpikir kalau saya ingin mentransform kekhasan manajemen ulil albab itu, maka saya harus menjadi orang yang pertama secara langsung paham, firm bahwa ini pertama reliable, handal untuk diterapkan di takmir. Pasti kan harus ada penyesuaian, karena kan kalau manajemen murni perusahaan di Pak kemarin apa susah, nggak punya gaji kan, ya nggak punya gaji, nggak punya tunjangan, cuma disuruh nempatin asrama gratis gitu kan. Dan dari mana saya mulai? Oh ternyata saya harus nyasar tuh dari posisi semangat motivasinya dulu. Maka yang sering saya lakukan adalah saya intensif banget berkomunikasi dengan adik-adik dulu, sering banget. Karena saya panggil satu-satu diskusi. Jadi menyamakan chemistry. Hati ke hati itu betul-betul sudah unity, menjadi satu. Dan sehingga ketika itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya? Ketika sahabatnya sakit di kamar itu, kepedulian terhadap kawan yang sakit itu tinggi. Itu cara ngukur secara chemistry sudah nyetel nggak? Ketika ada temennya yang lagi kesulitan keuangan, itu ketika mau dicarikan solusinya itu nggak sulit banget menyelesaikannya di takmir gitu. Karena banyak yang akan mengulurkan tangan untuk kemudian membantu. Dan chemistry itu diciptakan, didesain sedemikian rupa, tapi disosialisasikan dengan cara bahasa kita tuh humanis, mendekati satu persatu. Ya, jadi dengan mendekati itu akhirnya semua orang merasakan kedekatan secara emosional, sehingga pada akhirnya merasa Mas Harum itu aku tuh Mas Harum gitu, atau sebaliknya Mas Fatur atau Mas Roji itu aku, begitu tuh. Jadi menyatu itu. Sehingga kalau sudah sampai seperti itu, itulah akhirnya yang membuat setiap orang di asrama itu berpikir apapun nanti yang akan kita lakukan itu betul-betul harus kita seriusi. Karena kita di masjid ini senasib ya kan, jauh dari orang tua, ya pas akhir bulan juga seret gitu kan, sehingga ngandalkan, mohon maaf tuh, Bu Sugi tuh pahalanya banyak banget tuh Bu Sugi. Wong dia tiap pagi tuh, ayo serapan tuh, udah serapan tuh pada datang semua, dia serapan udah pada, ya kalau yang yakin tuh kalau nggak bayar tuh pasti bilang Bu Sugi nanti ya, Bu Sugi pasti ikhlas, udah nggak apa-apa Mas, makanya pahalanya banyak tuh, anaknya jadinya kuliah. Padahal tukang bakul gini tuh, anaknya kuliah tuh, ya jadi. Itu yang saya maksudkan itu, jadi karena posisinya itu sudah kuat secara hati itu, maka itulah yang membuat saya secara pribadi dulu itu berpikir ini akan sukses. Manajemen apapun yang mau kita coba terapkan, ini pasti akan cepat ditangkap dan direalisasi itu. Sehingga saya mulai membudayakan sebelum rapat itu ada agenda rapat. Maka sekretaris itu koordinasi kepada bidang-bidang atau divisi saya, untuk memastikan apa temuan rapatnya gitu, dibuatin nih agenda tuh. Jadi nanti tuh agenda disampaikan tuh ke saya. Dulu namanya sekretaris saya tuh waktu itu namanya Mas Cecep Sakbana Rahmatillah. Sekarang beliau di Fakultas MIPA Kimia. Ya, jadi yang sering baca Quran juga kalau acara UI. Jadi Mas Harum ini Mas, agenda rapat. Oke. Jadi ketika mulai rapat Mas Cecep buka, kita jalan rapat. Jadi memang seakan-akan tuh jadi perusahaan. Mas Ketua, kayak rapat beneran. Jadi setiap divisi itu laporkan apa yang menjadi kendalanya. Ya kita acting di laboratorium memang harus begitu. Jadi dikondisikan sehingga itu menjadi kebiasaan yang menjadi
akhirnya semua divisi itu kalau sudah rapat itu menjadi suatu hal yang ditunggu. Kenapa? Karena di situ mau acting sebagai bagaimana perusahaan sedang berjalan itu, mau rapat tuh, serius loh. Apalagi saya selalu dulu membuat polanya itu adalah dengan pola apresiasi. Divisi terbaik itu saya akan berikan apresiasi. Itu rutin. Yang paling sering saya lakukan itu adalah saya kan punya ikon kerja itu pertama, saya itu nggak bisa kerja itu kalau pertama tuh mohon maaf, jorok. Itu nggak bisa. Jadi itu pertama bersih, wangi, bukan bawa nama juga ya. Itu udah standar tuh. Jadi yang namanya sekretariat, mohon maaf, sekretariat sekarang itu jauh banget di bawah kita dulu standar. Saya laki-laki tuh, ya mungkin di sini ada putri saya juga, saya tuh nggak masalah dibuat bunga itu justru saya happy. Jadi itu rapi, ada taplaknya, kasih bunga, kasih parfum ruangan. Itu standar kerja saya tuh. Jadi dan itu kita lakukan dan itu menjadi sebuah kebiasaan di takmir. Jadi semua orang di takmir itu hari ini terbawa suasana itu gitu. Rapat ditunggu-tunggu, habis itu nanti tunggu siapa yang terbaik nih, siapa nih kita dapat apresiasi nih. Dan sampai begitu. Dan itu yang sebetulnya tanpa sadar subjektif saya ngerasa itulah yang saya aktualkan terus. Saya terus terapkan, latih terus dengan kesabaran dan ketulusan. Sampai akhirnya terciptalah Tartibul Amal, organisasi takmir. Kemudian SOP, bahasa kita itu dulu SOP ya. Dan kemampuan itu akhirnya menghantarkan dengan, saya selalu bilang itu, nih yang kita kerjakan hari ini di takmir itu, kalau kalian berpikirnya ada kemanfaatan terhadap kita selama kuliah di UI, ya itu mungkin ada, tapi itu kecil banget. Tapi yang kita lakukan hari ini di Masjid Al-Bab itu justru nanti adalah setelah kita keluar dari UII, lulus. Kalian akan rasakan kemanfaatannya sebagaimana yang kita sedang pikirkan hari ini. Kalau ternyata qadarullahnya itu adalah Allah berikan sekarang kepada mas-mas kalian itu kesuksesan hari ini. Karena ada yang jadi manajer termasuk yang muda di Krakatau Steel itu BUMN. Ada juga yang menjadi termasuk senior manager sekarang di PT Gajah Duduk, kemudian manajer pengadaan PLN Regional Jawa Timur, juga yang mengelola sekolah-sekolah yang sudah berhasil dan siswanya bukan sedikit-sedikit lagi, udah di atas ratusan gitu ya, seperti Mas di Palembang, seperti di Jogja ada beberapa gitu. Dan ada juga dari akademik yang sekarang sudah ada alumni kita juga yang sudah S3, kandidat S3 yang kemarin hadir juga di alumni. Itu artinya menunjukkan takmir yang dulu hanya biasa-biasa inputnya, tapi ketika prosesnya dilakukan dengan kesungguhan, dengan ketekunan, dan atas keinginan kita untuk memohon kepada Allah secara kuat, artinya menggantungkannya hanya kepada Allah, maka nggak ada tuh kendala kita untuk mengimbangi orang yang mungkin secara infrastruktur, fasilitas, semua tuh luar biasa gitu. Tapi kita bisa gitu. Kenapa? Ya karena memang kita punya kemauan, kita punya ketulusan, kita lakukan betul-betul dengan keseriusan, dan kita tidak memikirkan ada imbalan-imbalan, sehingga akhirnya manajemen itu menjadi kuat. Ya, manajemen dirinya, dan bagaimana mereka menerapkan manajemen organisasi. Dan sekarang ketika berkantor, hampir semua teman-teman ketika berkantor itu secara komunikasi, secara kemampuan presentasi, itu semua gampang. Mungkin nanti dari Mas Topik bisa mengkonfirmasi bagaimana pentingnya peran organisasi takmir itu, sehingga ketika dia dilakukan tes interview diminta untuk menjelaskan sesuatu. Kalau di dosen tuh mungkin kayak micro teaching gitu ya. Dia menjabarkan sesuatu itu membuat pewawancaranya tuh kaget gitu. Wih, ini baru fresh graduate kemampuannya sudah kayak gini gitu kan gitu ya. Komunikasinya bagus. Nah kan orang kerja sekarang dibutuhkan apa sekarang? Kemampuan komunikasinya, soft skill komunikasi itu harus bagus. Interpersonal communication-nya bagus. Cara dia kemudian mengekspresikan itu bagus. Nah takmir dulu ya, mudah-mudahan sampai sekarang begitu, itu memadupadankan itu. Sehingga itu yang jadi kekuatan untuk kemudian bisa sampai hari ini. Nah saya sebagai senior, sebagai sahabat, iya, kalau ustadz sih sebetulnya saya dari dulu nggak pernah berpikir untuk ustadz ya, karena basic saya umum semua gitu kan. Saya cuma tidak iya doang gitu. Kalau sekolah agama saya nggak pernah, mondok nggak pernah gitu kan. Dan saya hanya mencoba untuk meyakini bahwa ini amanah
saya harus jawab dengan ketekunan dan keseriusan, dan itu harus dilandasi oleh ketulusan, karena saya meyakini ini pasti ada manfaatnya. Dan selalu saya bilang kepada adik-adik saat itu, insya Allah 20 tahun lagi kita akan petik hasil apa yang kita kenal takmir. Dan entah kenapa tuh Mas Ihsan, Mas Rival, itu Allah kabulkan sekarang. Allah kabulkan di depan mata. Jadi kita tuh kayak kalau ketemu tuh, kalau berpelukan tuh haru, nangis tuh mungkin karena ngerasa 20 tahun lalu kita tuh nggak ada apa-apa ya Mas Harumnya. Cuma hanya Mas Harum datang ke asrama, cuma Mas ini kenapa kayak gini, kamar mandi gitu kan. Ini kenapa kamar kayak gini gitu kan. Baru datang ke sekretariat, Mas Harum paling nggak bisa ngeliat sekretariat itu kalau mohon maaf tuh seperti ini gelas nggak bisa gitu ya. Tanggung jawab setelah selesai itu masukkan ke tempatnya gitu. Nggak bisa habis rapat tuh kayak gitu, kumuh gitu. Itu bisa dibuktikan mungkin dengan ketua alumni kita sekarang Bang Marzal 3 tahun bareng saya di sekretariat Kodisia dulu ya. Nggak bisa gitu. Bagi saya itu semua yang namanya kita minum, yang minum kita, sampahnya sama kita, masa tanggung jawabnya orang? Lucu ya? Harusnya kan kita. Ini anak-anak takmir harusnya bisa ya nyontohin dong. Ya kalau kita minum, pertama saya selalu bilang minum tuh harus habis. Ya, jadi bukan ada istilah disisakan tuh untuk kesannya supaya biar nampak enggak. Dalamnya kita ya habisin gitu loh. Makan tuh harus habis biar senang yang ngasih gitu. Dan itu rezeki dari Allah. Masa disisain? Ini masih saja jadikan seton tuh yang makan tuh. Jadi logikanya dibalik, harus habis. Ya, tapi jangan terbalik gara-gara itu diundang ya pokoknya sunnahnya kita pokoknya sunnah habis. Pesan dari Mas Harum kalau gitu kan habis. Makanya kalau acara undang-undang tuh stres yang punya rumah. Kenapa? Karena bakal takmir datang nih. Bahasa kami itu kapal kero ya. Makan semua banyak-banyak. Kira gitu Mas Ihsan gambarannya. Menarik Mas. Berarti memang sejak awal itu ditumbuhkan dalam diri itu kayak manajemennya yang baik, terus kemudian disiplin, peduli terhadap sesama. Betul. Apapun kerjaannya diseriusi dengan baik. Ya. Dan tadi juga ada kayak rapi, bersih dalam setiap apapun itu. Iya, rapat juga serius. Ada bulan apresiasi, dikasih hadiah, dan saya lakukan itu gitu. Saya lakukan. Kadang saya pilih mana nih hadiah. Kadang saya mikir nggak ada duit juga kalau mahasiswa juga. Tapi saya cari tuh hadiah apa yang paling bagus ya ini. Nah, ada yang berulang-ulang yang sekarang tuh namanya Mas Dwi Suatmoko. Kebetulan saya kemarin ke pondok dia kan gitu. Dia sekarang sudah punya 3 cabang. Anak teknik lingkungan ya. Jadi beliau itu termasuk bagi saya itu orang yang bicaranya sedikit, gak banyak, tapi begitu dia manahi, dia paham. Kalau nggak paham dia tanya, habis itu dia tuntaskan. Kenapa orang banyak suka sama dia dari itu Mas Dwi? Dia karena memang kayak gitu orangnya. Gitu. Ada yang orang asik cakap aja, tapi masih mau kerja itu masih mending. Yang paling susah itu Mas Rival, cakapnya banyak, kerjanya nggak ada gitu. Wah itu susah banget nggak ada. Atau yang paling sedih lagi dia nggak pernah cakap, nggak pernah kerja. Susah kan? Nah di takmir dulu itu dipadu-padankan tuh Mas. Jadi di blending gitu, ya kan di blend. Jadi betul-betul disiapkan untuk mereka siap betul untuk standar. Kami di istilah kami harus ada standar minimal takmir kita. Ya makanya itu tidak ada dan kita dulu rotasi divisi itu sering. Jadi udah sekian bulan kayak rotasi gitu, biar kemudian semua bisa dalam posisi siap. Dan memang betul gaya manajemen kita buat. Gaya manajemen. Kalau dengar Mas dari kakak-kakak yang lain atau musibah yang lain Mas, takmir itu kuliah itu nomor 1 gitu Mas. Takmir itu nomor 1, tapi takmir itu tidak bisa diduakan gitu Mas. Ya, memang itu. Mas. Sama, jadi karena ketika kita menggantungkan diri kepada Allah, kita ngurusi rumah Allah, kita memang betul-betul mentauhidkan Allah. Dan kita melayani umat yang juga ingin mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Maka sesungguhnya Allah yang akan kemudian menyayangi kita dan kemudian membuat kita dalam posisi, mohon maaf ya, kayaknya gimana ya aku bisa menyelaraskan kuliah sama organisasi? Bisa dan sederhana. Kan jelas tuh jadwal-jadwal sholat itu adalah jadwal-jadwal yang mengatur dan menuntutkan kepada kita tentang hakikat waktu untuk disiplin. Semua ada aturannya, semua ada waktunya gitu. Kebayang nggak orang, saya pernah bilang kemarin dalam sebuah sharing kita, kalau dari jam 3:30 kita sudah bangun, kebayang nggak mahasiswa lain tuh jam segitu itu belum ngapa-ngapain. Kita sudah mandi, kita sudah bersih, kita udah persiapan sunnah, kita udah menyambut untuk masuk sholat subuh. Dan saat habis sholat subuh, kebayangin nggak? Kalau kita disuruh lari karena dikejar, mohon maaf ya,
binatang tertentu, kita lebih kencang nggak lari dibanding orang yang bangun tidur? Iya, karena kita sudah preparation itu sudah well prepared. Dari pagi udah sejak awal kita siapin. Nah, itu yang saya maksudkan. Takmir, karena peran dia harus ngurus masjid, rutinitas relatifnya harus terjaga, itu yang membuat kita tuh akhirnya terbiasa disiplin. Saya, mohon maaf nih, saya bukanlah dalam konteks orang yang berada di jalur militer. Ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini teman-teman saya di Medan pun mengenal saya itu dalam konteks kedisiplinan waktu. Ini kan saya bilang kan jam 10-an insyaallah ya. Saya usahakan sampai di sini. Padahal saya tadi pagi saya masih di atas bareng anak-anak. Tapi saya mengatur sedemikian rupa dari berangkat dari hotel bergerak kemarin. Jadi itu manajemen waktu itu nggak bisa dipaksakan. Dia tuh harus bicara yang diulang-ulang dilatih sehingga itu menjadi kebiasaan. Jadi karakter. Jadi kalau sudah sampai pada tahap seperti itu, ya seperti yang saya bilang kemarin, ya nanti coba kita lihat di usia seperti saya, mungkin Mas Rival gitu sebagai ketua kan, ada nggak potensi kemungkinan? Ya saya berdoa supaya lebih baik dari saya gitu. Ya, tapi yang saya rasakan per hari ini memang nggak banyak gitu ya, nggak banyak. Karena ini kan butuh energi yang kuat. Kalau kita mungkin setelah nanti menjadi orang Mas Rival di sana jadi direktur sesuatu di sana, tiba-tiba ngerasa takmir itu nggak penting. Kenapa? Karena passion, interestnya sudah berbeda gitu. Tapi saya menanamkan di diri saya tidak seperti itu. Dan sampai hari ini saya menganggap dengan saya tetap dalam tanda petik memasukkan unsur dakwah, saya berpikiran bahwa itulah yang membuat saya itu agar saya tetap disayang Allah itu. Di samping rutinitas sholat itu wajib, puasa, bersedekah. Tapi bicara berdakwah, ketemu orang, ke desa binaan seperti yang saya pernah cerita, itu adalah bagian dari cara saya juga tetap ingin dalam tanda petik Allah itu dalam tanda petik sayang ke saya. Nah kira-kira gitu gambarannya. Insya Allah sangat inspiratif sekali ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Yeah. Kalau ada mahasiswa baru yang mau terlibat di taklim masjid kampus, terutama di Masjidil Albab Universitas Indonesia nih Mas, pesan apa sih yang Mas pengen sampaikan ke mereka gitu Mas? Yang pertama adalah tidak ada dalam sejarah, ya baik dari sejarah para nabi, para sahabat, orang yang kemudian dia ngopeni masjid itu hidupnya terpuruk. Itu pertama. Dan itu saya sampaikan. 2001 kepengurusan belum selesai, saya sudah siapkan kader-kader 2002, angkatan 2002. Saya kumpul di masjid. Dari lintas latar belakang. Yang bapaknya ini, yang ibunya ini, yang keluarga yang gini, ekonomi ini, semua jadi satu gitu. Dan bisa itu. Tapi visinya sama ya. Pertama, tidak ada yang akan disia-siakan Allah ketika kita itu ada di masjid. Apalagi dia tekun kuliah, organisasi dia bisa. Apalagi di sini bagus untuk jadi laboratorium kita. Insya Allah dia akan sukses. Itu pertama. Yang kedua, kepada mahasiswa baru. Masa muda itu adalah masa yang nanti dimintai Allah pertanggungjawaban. Kan ada salah satu yang dimintai, yaitu pada saat masa mudamu itu apa masa mudamu gitu. Ya kalau hanya sebatas kuliah ya orang ngerti. Ya orang kuliah itu jumlah orang yang kuliah di Indonesia itu sekarang sekian ratus ribu. Ya kamu masuk di situ dong gitu kan. Cuma itu doang, nggak ada additional value-nya. Harusnya kan kita bicara mahasiswa per hari ini Gen Z itu bicara ada additional value dong. Kalau hanya sebatas kuliah semua orang kuliah. Ya. Kalau sebatas orang mohon maaf sholat, orang semua sholat juga yang muslim. Tapi ketika dia sholat di masjid, tapi juga ngurusin orang, melayani orang, ini kan berarti spesial banget nih. Nah itu yang saya maksudkan tadi. Dia harus punya sebuah tekad yang kuat. Ini mumpung masih muda, justru di sini kesempatannya untuk dia kemudian membangun tadi itu kompetensi dia, menyangkut skill dia gitu. Nah ini kesempatan. Dan ketika barangkali organisasi sebetulnya apapun jadi ya, maksudnya tidak mesti harus takmir ya, yang lain. Kemampuan interaksi antar orang. Dan saya mendapat informasi di beberapa katakan acara, baik itu seminar mungkin ataupun mungkin dari podcast, dari beberapa manajer SDM itu menyampaikan Gen Z itu kelemahan terbesarnya apa? Itu pertama itu sepertinya nggak bisa disalahin, merasa benar sendiri, dan ketika dibuat kerjasama itu nggak bisa, mau kerja sendiri tapi nggak tuntas. Itu kelemahannya. Nah. Lantas bagaimana cara menyiasatinya? Nah, salah satunya ada organisasi. Nah, anak-anak Gen Z itu paling susah berorganisasi. Jadi ke depan
apapun kemampuan teknologi yang bisa kemudian mengcover atau membackup peran manusia, tapi yakinlah bicara interpersonal, bertemu ini secara hati, rasa, agar kita punya kebersamaan, jiwa yang kuat, itu nggak bisa diganti oleh AI sekalipun gitu. Itu memang harus that's human, itu memang harus manusianya. Kita menyentuh begini terasa itu kan manusia, nggak bisa dong kita ngandalin robot loh. Memang robotnya mirip banget sama Mas Ripal gitu kan. Mirip banget, tapi ketika dia nyentuh tetap aja dia robot, dia bukan manusia. Nah itu maksudnya. Jadi pesan kepada mahasiswa-mahasiswa itu pertama tadi yang saya sampaikan bahwa kita perlu keseimbangan dan ini momennya, ya. Bahwa interaksi kita berorganisasi itu penting untuk melatih soft skill dan kemudian interaksi manusianya, karena kelemahan-kelemahan itu sudah menjadi catatan per hari ini di dunia pekerjaan. Nah itu saya berharap di takmir ini itu jangan justru karena kita sudah berkumpul tapi kumpul fisiknya doang. Itu kekhawatiran saya. Hatinya nggak kumpul. Kenapa? Ya karena tadi itu ngerasa aku bisa. Nggak bisa kayak gitu. Takmir itu memang harus satu jiwa dia. Bahwa dia punya skill di sini keunggulannya, yang satu di sini, justru itu yang kita meltingkan. Kita blend, kita ramu, kita baur gitu, agar posisi dia itu ketika berjalan di organisasi itu seiring sejalan. Jadi yang baik itu adalah kita tahu kelemahan teman kita tutup, dan kemudian kelemahan ini tidak kita eksploitasi. Nah itulah tim sebetulnya. Nah yang paling susah kalau Gen Z sekarang ya, mungkin ya mudah-mudahan salah ya. Kalau ada yang lemah, itu dieksploitasinya biar dia tuh naik. Belakangan setelah dia nggak bisa, jadi hantam-hantaman gitu. Jadi ya nggak produktif kan kalau seperti itu gitu. Kira-kira gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas. Siap. Nah, apa sih harapan Mas terkait Masjidil Albab ini ke depan, Mas? Yang pertama ada dua sisi. Yang pertama itu saya melihatnya dari sisi takmirnya dulu deh, gitu ya. Takmir. Saya berharap orang yang berada di takmir Masjidil Albab itu adalah mereka mahasiswa atau orang-orang yang jangan berpikir di takmir ini sebagai penugasan. Jangan berpikir sebagai penugasan. Tapi berpikirlah ini sebagai bentuk pengabdian, karena memang kita sebagai orang Islam memiliki rumah Allah dan sedang dipercaya melalui birokrat kita, kampus, untuk ngopeni masjid. Ya kalau sekarang saya dapat informasi kemarin, katanya sekarang ada uang apa namanya, bukan uang penali kasih atau perhatian gitu ya. Itu di masa kami nggak ada. Tapi kami memang nggak pernah terpikir itu. Salahkah itu? Bagi saya nggak salah seperti itu. Tapi bagi saya masjid itu sudah lebih dari cukup ketika kita menjadikan dia sebagai wadah untuk menjadi laboratorium hidup kita, mengasah kemampuan kita. Itu lebih dari sekedar uang penali kasih. Karena yang mau dihantarkan dari masjid ini adalah dia untuk menata masa depan. Jadi apalah itu gitu. Kalau toh juga ketika itu nanti ditunggu-tunggu dan akhirnya mulai merusak hatinya. Yang ditunggu nggak banyak, yang diterbangkalkan banyak. Nah itu yang menurut saya tidak menyalahkan kebijakan ini, tapi lebih kepada saya mendorong kepada sisi semangat dan sisi psikologis adik-adik takmir. Seharusnya cara berpikirnya jangan kita menempatkan diri sebagai penugasan di sini, tapi buatlah sebagai pengabdian agar kemudian totalitas kita, ketulusan kita dalam memberikan yang terbaik bagi masjid ini, insya Allah akan muncul. Dan yakinlah selama kita menggantungkan sama Allah semua yang kita lakukan di masjid ini, dan sudah ada buktinya, bukan 1-2 orang lagi buktinya alumni takmir ini sudah berhasil insya Allah, itu semua berangkat dari ketulusan dan kekuatan dia untuk meyakini Allah lah tempatku bergantung, dan Masjidil Albab aku dipercaya. Alhamdulillah, dari sekian ribu mahasiswa UI, coba yang dipercaya nempati fasilitas kan cuma kita. Itu disyukuri. Walaupun itu sekedar fasilitasnya mohon maaf cuma asrama doang. Tapi kebayang nggak orang masuk asrama itu sebetulnya banyak. Ya kan hanya takdirnya hari ini dia memang kurang diberikan fokus ke situ. Coba kebayang kalau semua fokusnya ke situ. Jangan-jangan yang ada di sini nggak masuk asrama. Kalah saing sama yang di sana gitu kan. Nah maksud saya itu
Itu yang pertama, dari sisi takmir, secara mental, secara motivasi, buat takmir ini sebagai pengabdian. Ketulusan, berbuat yang terbaik untuk kepentingan dakwah Islam. Nah, dari sisi birokrat, saya berharap, kalau perhatian sekarang sudah bagus banget, tapi tetap bagi saya itu yang paling penting adalah menempatkan, karena apapun ceritanya, di takmir itu kalian tuh adalah mahasiswa. Orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang berusaha untuk merealisasi apa yang menjadi cita-cita orang tua. Maka di masa kami pun dulu, kuliah itu tak nomor 1. Maka yang dari takmir ini, yang summa cum laude itu juga banyak. Ya, dulu ada mas sekali itu, Mas Pandu itu IPK-nya 4. Sekarang Mas Rois itu di Hiroshima University, S2, S3-nya beasiswa. Dari takmir. Ada Mas Ovi Dede Kroli, dosen UNS, sekarang dia kandidat S3, doktornya. Kemarin Mas Aji, teknik informatik. Iya kan, dia itu sedang S3. Mas Wahyu Ridoni, sekretaris takmir dulu, sekarang beliau sudah doktor di Kalimantan. Artinya, akademik berarti kan baik berjalan di takmir gitu. Ya, baik berjalan di takmir. Artinya tidak ada alasan untuk menyatakan orang di takmir ketika dia gini-gini nanti akademik rendah. Enggak. Kita udah selesaikan itu. Hasilnya bagus semua gitu loh. Ya, hasilnya bagus semua. Nah, dari sisi birokrat ini lebih kepada mempertahankan perhatian kepada takmir itu tidak usah terlalu berlebihan juga. Kalau saya ditanya, saya berani, jadi Mas Harus setuju nggak dikasih uang insentif? Saya nggak setuju. Ketika mereka menilainya dengan Baitul Qahar, ya biarkan aja. Karena masih banyak kok mahasiswa yang sebetulnya peduli terhadap masjid tanpa harus berpikir iming-iming. Saya yakin itu. Ini kan hanya cara, kita bicara cara kan bagaimana. Kalau kemudian itu dibuat sebagai pendekatan, ya nggak salah gitu. Tapi saya meyakini jangan-jangan hari ini minta sekian, besok minta sekian lagi gitu. Ya kan menjadi beban UII dan tanda petik secara cost biaya. Tapi kalau memang itu dianggap bentuk apresiasi, saya sebagai senior ya happy aja dan senang. Oh, diperhatiin sekarang, hebat banget takmir sekarang. Walaupun saya secara pribadi kalau ditanya, saya tidak bersetuju. Karena kalian menempati takmir asrama itu adalah fasilitas UII. Di situ juga, mohon maaf, kita sudah dapatkan keuntungan secara materi. Kita nggak bayar air, kita nggak bayar kos-kosan, betul nggak? Masa kita minta lagi? Orang tua tuh nyangkon kita. Saya ngerasa sebagai manusia dan tanda petik pribadi itu ngerasa kurang bisa berterima. Kenapa? Aku belum buat apa-apa nih tentang masjid ini. Itu yang dulu menjadi cambuk bagi saya. Pokoknya kita buat yang terbaik di masjid ini. Semua kita buat yang terbaik. Akhirnya apa? Ketika kita lakukan itu, kita udah gak mikirin kayak gitu tuh. Akhirnya berhasil, takmir itu, dan terbukti semua sekarang berkarya. Bahkan skalanya sekarang bukan hanya Indonesia, di luar negeri kan. Ada beberapa di luar negeri sekarang berkarya, juga bekerja secara profesional, gitu kan. Jadi, ya memang kondisinya, pilihannya per hari ini katanya, Gen Z itu memang kayak gitu, Mas Harum. Ya, walaupun mereka nggak melihat angkanya, tapi mereka ngerasa, oh ya sudah, ini nggak salah juga gitu. Tapi kalau saya tanya, saya tidak bersetuju. Sampai begitu. Kenapa? Karena saya berpikir tetap saja pasti itu akan dalam tanda petik ada sedikit nempel. Ketika terlambat itu masuk, jangan-jangan nanya tuh, ini mana nih? Kok belum masuk? Nggak tahu ya berapa nominal, besar juga ya. Besar dalam artian kalau masa kami itu besar banget gitu ya. Nah, itu yang menurut saya harus dipikirkan. Kalau memang UI sudah atensinya di secara birokrat kampus dia mikirkan itu, maka takmir itu harus lebih yang diberikannya. Dalam hal ini yang ada di takmir. Kalau dulu ada yang nggak mampu kuliah pun di takmir, itu yang kita pikirkan di dalam. Dan kita nggak merengek-rengek sampai ke kampus gitu ya. Jadi kita cari solusinya di dalam. Sampai di akhirnya sudah lulus kuliah. Gitu. Jadi mental itu yang kita bawa sehingga lulusan dari takmir itu adalah lulusan UI plus. Ya nih, selalu bahasa saya tuh. Orang yang ada di takmir itu ketika lulus UI, itu UII plus. Yang orang nggak dapatkan itu. Yang orang nggak dapatkan itu. Nah, setelah dia lulus jadi orang, nah itu kayak kemarin Mas Topik, Mas Bra, Mas Dwi, Mas Aji, Mas Cahyo Prihatmoko tuh. Ya biasa aja gitu.
Ya mungkin mereka mikir ya, Mas Harum dari Medan turun gayanya masih gitu-gitu aja, masa kita mau melebihi gaya-gayaan yang aneh-aneh gitu kan. Dan tradisi itu mendarah daging sampai sekarang. Yaitu apa? Kita harus percaya diri sebagai anak takmir, tapi kita kemas dengan kerendahan hati karena kita tahu yang patut harusnya itu sombong itu hanya Allah gitu, bukan manusia. Tapi kita harus rendah hati. Kenapa? Karena kita tahu diri. Kita ini belum mati, masih hidup, nggak tahu ke depan kepleset nggak nih. Karena tahu diri itulah kita, maka kita meyakini gantungkanlah sama Allah, satu-satunya zat yang akan menuntun kita sampai nanti di mana tujuan akhir yang akan kita capai. Masjid ini adalah awal yang paling baik untuk mengantarkan setiap orang yang berhimpun dan berkhidmat di Takmir ini untuk sampai ke titik tujuan itu, selama dia berusaha untuk sabar, istiqomah, tekun menjalankan takmir ini, maka dia akan sampai di tujuan itu. Apa jaminannya Mas Harum? Jaminannya adalah Allah. Skala manusianya, mas-mas kalian yang hari ini sudah berkarya. Itu jaminannya. Semua jaminannya adalah mas-mas kalian yang sudah berkarya. Yang kita dari dulu nggak pernah, mungkin nggak kepikir dah, ya. Dari posisi kadang ada yang didatangi, mana dia? Belum ini masuk subuh, datang dah. Assalamualaikum. Oh maaf mas tadi gini mas begini. Udah yang penting sholat subuh dulu. Ya gitu. Jadi kepedulian kita ketika ada sahabat kita nggak sholat subuh di takmir itu menjadi penting. Jangan didiamin, tapi jangan dilabrak. Tapi penting. Ketua siapapun ketika nggak ada datang rawatib itu ditanya. Kami dulu begitu. Itu ditanya, mana si pulang? Mas dia kemarin gini, dia kuliah gini-gini. Oke, terjawab tuh. Tapi kalau dia di asrama, itu yang hati-hati, harus didatangi lagi segera. Diingetin, disemangatin. Karena kita tidak malaikat ya, saling mengingatkan. Kalau kalian nih seleksinya nih punya hafalan bagus-bagus. Dulu saya bisa pastikan hampir nggak ada hafalan yang masuk. Semua dulu hanya berpikir, mas saya ingin baik mas, caranya gimana mas, tapi ingin ngabdi di masjid mas. Jadi semua ditempah di masjid dengan baik, serius. Akhirnya mereka yang semangat memberikan kepada masjid karena mereka merasa ada kemanfaatan hadirnya di masjid. Mereka terbentuk itu justru di masjid. Nah kalau kalian, saya perhatikan yang sekarang perbedaan dengan kami, kalian itu sudah terbentuk di luar. Masuk ke masjid. Dengan fasilitas atau perhatian UII yang sedemikian hebatnya, kekhawatiran saya ini mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan kalian tidak seperti insya Allah, saya juga berdoa begitu. Kalian tuh menganggap ini penugasan di takmir. Kita ditugasi di takmir. Kami dulu nggak pernah mikir ini kami ditugasi. Kami itu ngabdi. Jadi kami seakan-akan kami yang memberikan itu gitu. Jadi kami ketika dikasih berapapun dari UIT, kami berpikir harus cari. Makanya ngadakan rayaan itu dari UI hampir nggak ada. Kita cari di luar. Betul. Harumnya aja kita cari di luar. UI Expo itu kita cari di luar semua. Karena kita ngerasa mengabdi, mau membesarkan masjid kita ini gitu. Sehingga cara berpikirnya itu nggak sama ketika kalian, ini mudah-mudahan salah ya, tapi coba nanti direnungkan ya. Kalau kalian masuk karena sudah berbentuk kapasitasnya, hafalannya, segala macamnya, masuk ke takmir, kalian mungkin dengan hafalan itu berpikir, saya ditugaskan di sini. Kalau kami tidak, karena memang masuknya mohon maaf Bu, bahasa kami itu barang rongsokan. Diperbaiki, dibengkeli di sini. Sehingga jadilah seperti yang disampaikan kemarin Mas Dwi. Bacaannya sekarang tuh ngelola TK, TPA dan ke Madinati itu yang model membaca Quran itu sudah ada 3 cabangnya. Mas Ahmad Helmi Saifullah itu yang mungkin orang ekonomi, mungkin bacaannya sederhana, mungkin ya pahamlah anak ekonomi ya. Mas Doni juga ekonomi, tapi punya sekolah sekarang bagus, bidangnya IT. Mas Mufle, memang dia bagus bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, sekarang jadi ustaz. Mas Bram, yang sama sekali mohon maaf tuh ya, dia bilang, aduh mas, aku bingung mas, gini-gini. Ya sekarang jadi manajer PLN, ya kan.
Jadi Mas Taufik, memang di alumni pondok. Mas Cahyo Prihatmoko, nanti suatu satu deh kalau kalian undang ya, Mas Koko itu pasti ketawa dia tuh kalau cerita pengalaman masa lalu dia tuh, ngajinya gimana. Itu sekarang direktur keuangan rumah sakit PDHI. Saya malah bermimpi dia jadi direktur keuangan rumah sakit JIH gitu. Karena kemampuan dia. Karena dia sekarang bendahara alumni kita. Ya Mas Cahyo Prihatmoko gitu kan. Jadi artinya hampir semua mereka ketika pride-nya itu adalah pride takmir. Kenapa? Karena tadi pengabdian. Kekhawatiran saya kalian setelah lulus dan jadi orang, kalian nggak seperti itu gitu. Karena selama ini kalian menganggap di sini penugasan, ada beban. Paham ya? Ini maksudnya untuk saya mengkontemplasi, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini salah dan kalian tumbuh menjadi sosok-sosok seperti senior-senior kalian. Fasilitas UII bagus tapi kalian tetap mengabdi. Bahasanya mengabdi untuk Masjid Ulil Albab. Karena kalian sudah dapatkan fasilitas yang cukup oleh UII melalui asrama. Ya kan? Itu dari Mas Harum begitu, pesan-pesan untuk menguatkan semangat. Jangan jadi berpikiran ini penugasan, tapi anggap ini sebagai pengabdian kita kepada UII melalui Masjid Ulil Albab. Demikian. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya beliau, inspiratif dalam hal segala apapun itu, baik dari karir, terus kemudian dari dari segi keagamaannya yang sangat luar biasa juga, dan ternyata tidak terasa sudah 1 jam Mas. Ya. Sudah 1 jam kita berdiskusi gitu ya, Masya Allah. Ya. Mungkin ada closing statement mungkin dari Mas. Menggantungkan diri hanya kepada Allah bukanlah suatu hal yang sulit. Karena Allah itu enggak kita sebut pun dia tetap nyebut kita. Bahkan Nabi Muhammad di penghujung hayat beliau, dia justru berpikir tentang kita. Bahkan para sahabat bertanya ketika dalam sebuah momen, siapa yang orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Yang paling ku cintai itu adalah orang yang gak pernah ketemu aku dan tidak hidup semasa aku, tapi dia tetap mencintai aku dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Siapa itu? Ya kita ini. Sampai nanti di akhir zaman. Allah cinta kepada umatnya, Muhammad nabinya cinta kepada umat. Di saat kita sendiri sebetulnya setengah-setengah hati untuk mencintai. Di saat kita tinggal di masjid, sebetulnya kita sudah punya momen yang lebih cepat dan lebih dekat untuk bisa mencintai Allah dan sunnah-sunnah Nabi secara komprehensif. Dan Allah tunjuk kita sekarang hari ini di masjid. Ini artinya it's our time. Jangan tunggu lagi. Maksimalkan waktu yang singkat ini. Percaya deh, saya 25 tahun lalu di sini. Singkat banget waktunya gitu. Dan kalian harus berpikir yang terbaik bagi kalian itu adalah ketika kalian bermanfaat kepada orang lain. Kalau nanti adik-adik kalian atas dasar kalian memberi motivasi dia lebih baik dari kalian, kalian bahagia. Karena Allah sudah atur kadar rezeki kita ini masing-masing. Saya dulu sempat di UII 5 tahun. Saya resign. Saya berpikir, aduh, gimana nih mulai dari nol. Ternyata Allah tuh sayang sama kita. Karena mungkin masih ada titisan di masjid tuh. Akhirnya Allah angkat pelan-pelan sampai hari ini. Begitu juga saudara-saudara kita. Jadi tadi apa, Mas Isan? Gantungkan hanya kepada Allah. Karena memang ketika kita nggak ingat Allah, ya Allah tetap ingat kita. Bahkan Nabi tetap mengingat kita. Bagaimana mungkin kita yang sudah di masjid ini, Allah pilih hari ini, kok bisa setengah-setengah? Maksimalkan sekarang atau tidak sama sekali. Itu konteksnya. Kalau kalian tanamkan ini, tunggu waktu 15 tahun yang akan datang. Diri kalian ini akan seperti apa? Ini ingat ucapan Mas Harum. Izin Allah ini. 15 tahun ke depan, apa yang saya sampaikan ini kalau bisa disebarluaskan, kalian akan menjadi sesuatu, tapi mulai dengan kekuatan yang benar. Kita harus percaya diri, rendah hati, tahu diri. Selalu mengabdi untuk masjid ini dengan keikhlasan dan ketulusan. Buat yang terbaik yang bisa kalian buat di masjid ini. Karena yang mencatat itu bukan rektor UI lagi. Bukan direktur dari UI lagi. Tapi saya mencatat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu jaminannya. Fully garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Baca surah Al-Imran. Bahwa orang-orang yang makmurkan masjid itu adalah orang-orang yang khusus spesial. Khusus ayatnya itu keluar dalam surah Al-Imran. Jadi kita adalah orang-orang khusus bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk takabur, tapi untuk meyakinkan bahwa ya Allah, aku ini takdirmu engkau pilih masuk ke takbir, berarti sesungguhnya aku ini adalah orang yang engkau tunjuk dan hari ini aku sekarang sedang bertakbir. Ya serius. Serius. Dan kalau hati-hati kalian seperti itu, akan semakin banyak orang yang akan mikir mau masuk masjid itu. Seperti di kami dulu. Yang seleksi itu banyak banget yang ikut. Akhirnya ditampung menjadi non asrama. Jadi kekuatan asrama masjid itu dulu banyak. Kenapa yang non asrama kami tempel-tempelkan di beberapa kos-kosan. Bahkan ada satu kos-kosan itu pasukan kami itu non asrama. Dia nggak bisa masuk ke asrama. Tapi mereka ikhlas terima. Kenapa? Tadi sudah dikuatkan semangatnya di masjid. Begitu buat kegiatan gabung itu bisa banyak banget. Untuk cari 60 sampai 70 orang panitia itu gampang kita. Kalau di open recruitment lebih banyak lagi. Begitu. Cara kita dulu. Itulah yang saya maksudkan tadi. Menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menguatkan kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali ibrah yang bisa kita ambil ya pada siang hari ini. Terima kasih banyak Mas Harum atas kesempatannya yang sangat luar biasa di sela-sela kesibukan yang padat gitu ya, sudah menyempatkan hadir di sesi podcast kali ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara seperti itu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Harum bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Oke, saya kayaknya harus langsung bergerak nih. Langsung ya Mas? Iya, karena harus cepat. Pagi, sorry, maaf ya. Izin take photo.